Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Anda sekalian, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak parabola. Nah, pada hari ini kita masuk ke KD 36, yaitu tentang gerak melingkar. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian gerak melingkar, sebelumnya kita sudah belajar dua jenis gerak, yaitu yang pertama gerak lurus, kemudian gerak parabola. Nah, gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Itu namanya gerak lurus. Kemudian gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Itu namanya gerak parabola. Nah, kira-kira kalau gerak melingkar itu gerak yang benar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, kalau berbentuk lingkaran berarti ada radius ya, atau ada jari-jarinya. Nah, jadi ciri-ciri dari gerak melingkar adalah yang pertama, itu lintasannya berupa lingkaran. Kemudian jarak partikel ke titik acuan selalu tetap. Nah, apa itu titik acuan? Jadi titik acuan ini adalah pusat lingkarannya. Jadi, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa lingkaran itu memiliki jari-jari yang tetap. Kemudian yang ketiga, kelajuannya selalu tetap. Yang keempat, kecepatan selalu berubah arah. Nah, jadi ingat ya, kalau kelajuan itu hanya memiliki nilai, sedangkan kalau kecepatan itu memiliki nilai dan arah. Nah, jadi kecepatannya selalu berubah arah. Kemudian yang kelima, percepatan selalu mengarah ke pusat lingkaran. Nah, itu namanya adalah percepatan sentripetal. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering melihat gambar-gambar ini. Baling-baling helikopter yang sedang berputar membentuk lingkaran, itu disebut dengan gerak melingkar. Kemudian piringan hitam, mungkin Anda kurang tahu ya. Jadi piringan hitam ini adalah piringan sebentuk cakram, itu yang digunakan untuk memutar musik pada zaman dulu. Kemudian gerakan jarum jam, nah ini juga masuk gerakan melingkar. Gerakan kipas angin, pergerakan kaset CD, kemudian pergerakan komedi putar, kemudian pergerakan dari sayap helikopter tadi ya. Nah, jadi yang pertama yang kita pelajari sekarang adalah gerak melingkar beraturan. Nah, jadi gerak melingkar beraturan ini adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Nah, jadi kalau misalkan pada gerak lurus itu namanya kecepatan tetap, kalau pada gerak melingkar harus ada sudutnya. Itu yang menyatakan bahwa gerak yang kita tinjau adalah gerak melingkar. Nah, jadi ada beberapa besaran yang kita pelajari pada gerak melingkar. Nah, jadi sebelum itu Anda harus memahami betul tentang konversi sudut. Nah, jadi satu kali putaran ini membentuk 360 derajat ya. Jadi ingat, satu kali putaran itu 360 derajat. Kemudian satu putaran itu kalau kita nyatakan dalam radian itu sama dengan 2 V radian. Nah, kenapa harus kita gunakan istilah atau satuan radian? Karena untuk satuan kecepatan di gerak melingkar ini harus dalam radian per sekon, makanya harus kita ubah jadi radian. Nah, kemudian karena satu putaran itu sama dengan 2 pi radian, kemudian satu putaran juga sama dengan 360 derajat, maka 360 derajat ini sama dengan 2 pi radian. Nah, jadi kita ingin mengetahui satu radian itu sebenarnya berapa derajat. Nah, jadi satu radian berarti sama dengan 360 derajat dibagi 2 pi. Nah, pi-nya kita masukkan 3,14. Berarti sama dengan 360 bagi 6,28. Nah, jadi 360 dibagi 6,28 itu dapatnya 57,3 derajat ya. 57,3 derajat. Oke. Nah, jadi selalu ingat bahwa di dalam gerak melingkar ini satuannya dalam radian ya.
Nah, jadi besaran yang pertama yang kita tinjau adalah perioda. Nah, jadi perioda ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Nah, jadi kalau misalkan dalam satu kali putaran kita membutuhkan waktu 5 detik, maka periodanya 5 detik. Kalau misalkan dalam 2 kali putaran kita butuh waktunya 5 detik, berarti satu putarannya 2,5 detik. Nah, berarti periodenya 2,5 detik. Nah, jadi perioda ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran penuh. Nah, misalnya 4 kali putaran 10 detik, berarti berapa periodanya? Nah, periodanya berarti 10/4, 2,5. Nah, kemudian yang kedua ada frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah kebalikan dari perioda, di mana frekuensi ini adalah jumlah putaran tiap satuan waktu. Artinya, dalam 1 detik itu dia bisa berputar berapa kali. Nah, contoh, waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran itu adalah 5 detik. Nah, berarti dalam 1 detik berapa putaran ya? Berarti 1 dibagi 5, 0,2 putaran. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kecepatan sudut. Nah, jadi kecepatan sudut ini adalah berapa besarnya sudut yang dibentuk tiap satuan waktu. Nah, misalnya dalam 1 detik bendanya bergerak sejauh 180 derajat. Nah, 180 derajat itu kan sama dengan pi radian. Nah, berarti kecepatannya adalah pi radian per detik, ya. Pi radian per sekon. Nah, itu yang disebut dengan kecepatan sudut. Jadi, kecepatan sudut bisa kita cari dengan menggunakan rumus 2pi per perioda per T atau 2pi kali frekuensi. Nah, yang keempat adalah kecepatan linier. Nah, jadi kalau omega, tadi kecepatan sudut, omega simbolnya ya, ini dibaca dengan omega. Kalau V ini adalah kecepatan linier, yang artinya adalah kecepatan dalam gerak lurusnya. Nah, jadi kecepatan linier ini arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari, yang selalu mengarah keluar, ya. Jadi kecepatan linier adalah kecepatan partikel mengelilingi lingkaran yang arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Nah, bisa kita cari dengan menggunakan rumus V sama dengan 2VR per T, atau juga sama dengan 2VRF, atau sama juga dengan omega dikali R. Nah, kita tahu bahwa kecepatan adalah jarak dikali jarak per waktu. Nah, kalau misalkan satu lingkaran penuh, ini kan berarti satu keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran kan 2VR. Waktu untuk menempuh satu lingkaran itu perioda, makanya 2VR per T. Nah, yang kelima itu ada percepatan sentripetal. Nah, jadi percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Nah, percepatan sentripetal inilah yang menyebabkan bendanya tetap berputar mengelilingi pusat lingkarannya. Nah, besarnya bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus V kuadrat per R. Nah, contoh, sebuah bola yang digantungkan pada seputas tali digerakkan melingkar dengan kelajuan tetap. Panjang tali sama dengan 0,6 meter, dan bola dapat menempuh sebanyak 2 putaran dalam 1 sekon. Berarti ini frekuensi ya. Hitung periode, frekuensi, kelajuan linear, dan kecepatan sudut. Nah, jadi yang pertama periode. Periode adalah waktu untuk satu kali putaran. Nah, jadi kalau di dalam satu sekon ada 2 putaran, berarti satu putaran hanya ditempuh dalam waktu setengah sekon, maka periodenya adalah setengah. Nah, frekuensi banyak putaran tiap sekon, 2 putaran per sekon, berarti frekuensinya adalah 2 Hz. Nah, jadi frekuensi ini bisa kita gunakan N per T atau 1 per perioda juga bisa, karena frekuensi dengan perioda itu berbanding terbalik. Nah, kemudian kelajuan linear. Nah, kelajuan linear ini berarti V. Nah, kita tahu tadi rumus V adalah 2VR per T, 2V dikali R-nya 0,6. Nah, jadi ketika benda kita putarkan dengan tali sepanjang 0,6 meter, maka jarak dari pusat perputaran bendanya ke bendanya berarti itu sama dengan panjang tali. 2VR per T, 2V dikali R-nya 0,6 per perioda 0,5. 2 kali 0,6, 1,2 dibagi 0,5, 2,4 pi meter per sekon. Nah, jadi kita nyatakan dalam pi ya. Pi-nya tidak usah diganti. Kemudian kecepatan sudut sama dengan 2pi per T, berarti 2pi per periodanya 0,5, berarti 4pi radian per sekon. Lanjut penerapan dari gerak melingkar ini, yaitu yang pertama hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Nah, jadi yang kita lihat yang pertama adalah roda-roda sepusat. Nah, roda-roda sepusat ini maksudnya apa? Dua roda berbeda ukuran berada pada poros yang sama. Nah, jadi kalau porosnya sama, berarti yang sama adalah kecepatan sudutnya. Ini contohnya
velg kendaraan dengan roda ya. Nah, jadi karena pusatnya sama, maka kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B. Nah, ingat tadi hubungan antara omega dengan V, di mana omega itu sama dengan V per R. Kenapa? Karena V sama dengan omega dikali R, maka omega sama dengan V per R. Nah, jadi VA per RA sama dengan VB per RB. VA dengan VB itu tidak sama. Nah, contoh, dua buah roda berputar dihubungkan seperti gambar berikut. Ada roda 1 yang lebih besar, kemudian roda 2 yang lebih kecil. Jika kecepatan roda pertama adalah 20 meter per sekon dan jari-jarinya masing-masing 20 dan 10, tentukanlah kecepatan roda kedua. Nah, antara roda kedua dengan roda pertama itu berada pada satu pusat, berarti kecepatan sudutnya sama. Berarti omega 1 sama dengan omega 2. Omega 1 otomatis V1 per R1 sama dengan V2 per R2. V1-nya 20, R1-nya 20 cm, kemudian V2-nya yang mau dicari, R2-nya 10. Nah, kenapa di sini jari-jarinya tidak diubah menjadi meter? Nah, karena di sini kan masing-masing ada R1 dengan R2 yang satuannya di dalam sentimeter. Nah, jadi sentimeter di sebelah kiri dengan sentimeter di sebelah kanan itu bisa saling meniadakan. Nah, jadi hubungan roda-roda yang kedua itu adalah roda-roda bersinggungan. Nah, kalau bersinggungan pada bagian luar, berarti yang sama adalah kecepatan linearnya. Berarti yang sama adalah V. Berarti VA sama dengan VB. Nah, V sama dengan omega dikali R, berarti omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Nah, contoh, ini ada dua buah roda 1 dengan roda 2, kita diminta menentukan kecepatan sudut roda 2. Nah, berarti V-nya kan sama, berarti omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Nah, omega 1-nya 120 dikali R1-nya 20 sama dengan omega 2. Maaf ya, di sini omega 2. Ini harusnya omega 2, karena ini tadi Ibu copy, jadi lupa mengganti. Omega 2, R-nya tentu juga R2. Oke. Nah, jadi omega 2 dikali R2, R2-nya sebesar 10 cm, maka omega 2 sama dengan 120 dikali 20.400 per 10, 240 radian per sekon. Nah, jadi artinya apa? Antara omega dengan R itu berbanding terbalik. Kalau kecepatan sudutnya, kalau jari-jarinya besar, berarti kecepatan sudutnya kecil. Nah, kalau jari-jarinya kecil, kecepatan sudutnya besar. Coba lihat ini. Ini roda 2, jari-jarinya 10, kecepatan sudutnya 240. Ini jari-jarinya 20, kecepatannya 120. Berarti kalau jari-jarinya mengecil setengah kali lipat, maka kecepatan sudutnya meningkat 2 kali lipat. Oke, yang kedua adalah yang ketiga maksudnya ini ya. Yang ketiga adalah roda-roda yang dihubungkan dengan rantai. Nah, kalau dihubungkan dengan rantai yang berhubungan juga bagian luarnya. Nah, berarti kecepatan yang sama adalah kecepatan linearnya, bukan kecepatan sudutnya. Nah, ini contohnya. Jika jari-jari roda pertama adalah 20 cm dan jari-jari roda kedua adalah 10 dan kecepatan sudut pertama adalah 50, tentukan kecepatan sudut roda kedua. Nah, jadi ini yang sama adalah kecepatan linearnya. Nah, jadi V1 sama dengan V2, maka omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Tinggal dimasukkan angkanya. Nah, jadi omega 1-nya 50, kecepatan sudut roda pertama dikali jari-jarinya 20, sama dengan omega 2 dikali jari-jari kedua itu 10. Nah, berarti omega 2 sama dengan 100 per 10 atau 10 radian per sekon. Nah, coba lihat di sini. Ini 1000 ya. 1000, oke.
Berarti ini 100. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jari-jarinya kan berarti antara roda 1 dengan roda 2, jari-jarinya mengecil setengah kali lipat. Jadi 20/10 kan berkurang setengah kali lipat. Maka kecepatan sudutnya pasti meningkat 2 kali lipat. Nah, ini terbukti. Jadi kecepatan sudut 1 adalah 50 radian per sekon. Berarti kecepatan roda 2 yang jari-jarinya setengah kali lipat itu adalah 2 kali lipat dari kecepatan sudut roda pertama. Dan dapatnya 100 radian per sekon. Itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.